Dalam olah TKP hari ini kita juga melihat ada sejumlah keluarga dari Ibu Tuti dan juga Amel hadir dalam olah TKP di Jalan Cagak. Yoris serta juga bibi-bibinya pun hadir. Nah, di hari ini juga kita sudah melihat ada video yang merupakan wawancara Yoris beserta tim kuasa hukum dalam sebuah acara di Trans TV. Ada beberapa hal yang sangat luar biasa banget dikatakan di Yoris di sini, terutama adalah mengenai statement dari Mimin, ibu tiri dari Yoris, bahwa Mimin kan mengatakan bahwa saya itu tidak terlibat dalam peristiwa ini. Kenapa saya dan kedua putra saya dijadikan tersangka? Bahkan Mimin dengan tegas mengatakan saya tidak mengenal Danu, saya tidak pernah ketemu sama dia. Tetapi ini dibantah oleh Yoris bahwa tahun 2021 Danu itu pernah ngomong ke korban, yakni adalah Ibu Tuti, pernah habis dari rumah Ibu Mimin disuruh sama amangnya. Amangnya itu adalah Yosep. Bi, saya itu baru aja ke rumah Bu Mimin ngasih sesuatu. Itu ngomong ke Ibu Tuti. Jadi kalau dari keterangannya Bu Mimin mengatakan bahwa dia tidak mengenal Danu adalah hal yang sangat tidak begitu saja dipercayai. Keterangannya dari sini Danu mengenal Bu Mimin sendiri. Tentunya nggak usah khawatir, Danu dalam pemeriksaan di Polda Jawa Barat yang sedang mengajukan diri sebagai justice kolaborator bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan ini. Yoris mengatakan dalam wawancara ini adalah pertama begini, 2 tahun terakhir sejak terjadinya pembunuhan tersebut, ada banyak kejanggalan yang terjadi kepada papahnya, katanya, Yosep. Pertama adalah dia itu meminta saya untuk pindah rumah biar dekat dengan ibu tiri. Alasannya karena biar dekat saja, tapi Yoris tuh merasa ada sesuatu hal yang aneh dan juga ganjil. Apalagi Yoris juga sudah punya rumah sendiri sebenarnya. Ada indikasi kalau bahasa tubuh yang aku tangkap di sini, kesannya adalah kayak Yoris ini takut dihabisi sepertinya oleh Yosep. Apakah mengarah ke seperti itu? Tapi Yosep sih klaimnya bukan seperti itu. Dia ngerasa pengen dekat saja dengan putranya. Tapi kan kita juga tahu hubungan mereka ini sudah lama nggak baik-baik. Sejak tahun 2009 saat Yosep itu memiliki hubungan dan ternyata menikah siri dengan Mimin, hubungannya sudah nggak baik-baik lagi. Bahkan kita ketahui pada saat tim dari Yosep dan juga Mimin mengatakan bahwa Yoris itu pernah mau ngebacok bapaknya. Kita cuma taunya segitu doang kan ya, dari versinya Mimin dan juga Yosep. Tapi kemudian versi Yoris menambahkan, betul, saya waktu itu marah, tapi nggak sampai ngebacok kok. Marahnya juga karena saat itu saya ngebela Amel dan juga ibunya, Ibu Tuti. Karena saat itu Amel dan Ibu Tuti itu nangis gara-gara melihat kemesraan dan juga keromantisan Mimin dan juga Yosep saat itu terjadinya adalah di area yayasan. Oke, atau di area terbuka lainnya, kurang lebih antara dua lokasi tersebut. Itu yang menjadi alasan. Terus, saya itu juga tidak diberitahu mengenai olah TKP hari ini. Sepertinya mungkin ini adalah miskomunikasi ya, apalagi juga keluarga korban juga yang dari Yoris tidak menjadi tersangka. Dan dalam olah TKP hari ini pun, berdasarkan keterangan dari penyidik yang hadir, tersangkanya hanyalah tersangka Danu saja. Yosep, kemudian Mimin, Arigi dan juga Abi tidak hadir di sana. Terus mengenai anjing pelacak, kita kan selama ini taunya bahwa yang digonggong sama anjing pelacak, bahkan bukan digonggong lagi, kalau keterangannya Yosep dan juga Mimin, Danu itu digigit ya, bukan lagi sekedar digonggong. Sama anjing pelacak setelah beberapa bulan ya terjadi pembunuhan tersebut, itu ternyata menurut Yoris bukan cuman ada Danu di sana, tapi juga ada tersangka lainnya, ada Mimin, ada Yosep, tapi kok mereka tidak digonggong ini? Artinya mereka membersihkan jejak-jejaknya yang di lokasi kejadian begitu bersihnya. Hanya Danu aja yang masih banyak jejak-jejaknya. Ini masuk akal sih, karena kan Danu itu setahu info yang sudah beredar di media ataupun juga sosial media, ada puntung rokok miliknya Danu. Terus juga ada jejak di mana dia ini diduga luka di kakinya Danu itu akibat peristiwa di malam pembunuhan tersebut. Terus juga ada tapak kaki
di kamarnya Amel atau Bu Tuti atau di ruang tengah, apakah tapak kaki ini juga mengarah ke Danu. Ada sebagian orang yang mengatakan bahwa ini kayaknya sengaja deh, Yosef dan tim ini dugaannya adalah mau menjerumuskan Danu untuk menjadi kambing hitam tersangkanya. Tapi Danu pun sebenarnya juga sudah berbicara mengenai para tersangka itu. Kalau menurut Yoris bahwa di tahun 2021 ya, Yoris bilang begini bahwa sebenarnya saya itu sudah melihat bahwa ada rekamannya. Rekaman tersebut sudah diserahkan ke penyidik Polda Jawa Barat bahwa Danu itu menangis waktu direkam tersebut. Ada sejumlah orang yang melihat, termasuk juga dengan Yoris. Dia menceritakan kronologi malam hari itu. Ya, di rekaman itu memang betul Danu mengatakan bahwa tersangkanya adalah yang bersama dia malam hari itu ada Arigi, ada Abi, ada Yosef, dan juga ada Mimin. Itu rekamannya sudah diserahkan menurut Yoris ke Polda Jawa Barat. Ini yang ngebuat kita penasaran dengan Polda Jawa Barat. Kenapa sudah ada rekaman tersebut dan pengakuan tersebut, tetapi kasus ini bisa 2 tahun 2 bulan? Ya, alasannya pasti. Ya karena Danu mencabut anjas laporannya, dia tidak mau menandatangani BAP tersebut. Tapi kalau sudah ada pengakuan tersebut, kemudian ada alat bukti yang lain, misalnya adalah mengenai 2 noda merah atau darah yang berasal dari Ibu Tuti dan juga Amel di bajunya Yosef, itu kan juga yang sekarang kita tahu dan ternyata kan 2 alat bukti yang menjadikan Yosef tersangka itu adalah pertama dari keterangannya Danu dan kedua adalah dari 2 noda merah tersebut. Ini adalah data yang sebenarnya sudah didapatkan di bulan kedua, bulan ketiga kasus ini terjadi. Ini yang ngebuat kita bertanya-tanya. Terus juga Yoris kan sebagai seorang anak, dia pasti juga mengatakan, pasti berpikir lah, kalau aku, orang tua aku dihabisi atau ibuku atau adikku dan sebagainya, kalau ada orang yang tiba-tiba mengaku hal seperti itu, saya memang betul ada di malam hari itu, ada tersangka Yosef, tersangka Mimin, Abi, dan juga Arigi. Kok Yoris lantas mengabaikan statement Danu begitu saja? Kan boleh dibilang kita mengatakan bahwa pada saat Danu dan juga Yoris menjadi satu tim, satu pengacara yang bareng, itu kan artinya Yoris ini mengabaikan statement Danu di awal kejadian. Karena kita sudah tahu statement dari saksi itu yang bisa kita relay adalah di awal-awal kejadian, pemeriksaan pertama ataupun juga kedua. Kalau sudah pemeriksaan ketiga dan seterusnya, keterangannya itu sudah nggak bisa reliable lagi. Nah ini menurut aku yang akan menjadi salah satu senjata dari kuasa hukumnya Yosef dan keluarganya pada saat nanti akan menyerang Danu. Danu akan dikatakan, keterangannya Danu itu kan sudah puluhan kali diperiksa gitu. Apakah itu reliable? Tapi menurut aku dengan adanya bukti rekaman video yang disimpan oleh Polda Jawa Barat yang itu direkam pada saat sebulan atau 2 bulan setelah terjadinya kasus tersebut, ini menurut aku satu hal yang akan mendukung Danu karena konsistensinya ternyata masih sama. 2 bulan setelah kejadian Danu mengatakan hal yang sama dengan beberapa atau semingguan yang lalu Danu menyerahkan diri dan mengatakan bahwa memang betul dia adalah bagian dalam peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi menurut aku rekaman tersebut untungnya mudah-mudahan statement Yoris ini betul ya. Karena kita nggak tahu, takutnya kan pergantian penyidik di Polda Jawa Barat atau juga Polres ataupun juga Polsek terhadap kasus ini, takutnya nanti rekamannya Danu yang dulu 2 tahun lalu ternyata hilang, kita nggak tahu nih inventarisnya kemana. Waduh, karena ini bakal nanti menjadi salah satu bahan di persidangan teman-teman. Karena dengan ngerasa bahwa kan katanya Danu ini diancam gitu sama Pak Yosef, ancamannya nggak main-main. Ya, ada salah satu bukti bahwa sebenarnya Danu udah sempat mau ngomong jujur, tapi karena ancaman tersebut, makanya dia mencabut kembali laporannya dengan tidak menandatangani BAP tersebut, teman-teman. Terus bahwa kejanggalan yang berikutnya lagi disampaikan dari Yoris di sini adalah mengenai banpol. Ini juga unik. Kenapa? Kita sudah akui ya bahwa ada 2 banpol tersebut. Videonya sudah aku tayangkan. Video banpol tersebut adalah hasil wawancara antara Indra Zainal, Kepala Desa Jalan Cagak, dengan kedua banpol tersebut. Namanya kalau nggak salah banpolnya Pak Uci dan juga Cimeng atau Cemeng. Ya, itu adalah 2 banpol yang sudah kita bahas beberapa kali dan kita pengen tahu
kok Danu disuruh menguras bak mandi? Apakah ya karena kemalasan Banpolnya, atau karena mungkin sengaja kalau dugaannya kalau Danu ada data-data yang merujuk ke dia sebagai alat bukti dia terlibat, nanti akan bisa menjadi alasan dia, oh wajar aja ada jejaknya Danu di sana karena di tanggal 19 Agustus, sehari setelah terjadinya pembunuhan tersebut, Danu itu disuruh nguras bak mandi. Ataupun juga di isu kedua mengenai Banpol yang dia berada di mobil Alphard warna hitam tersebut karena memang di tanggal 18 Agustus malam di hari pembunuhan tersebut Danu juga diminta bantuannya untuk menemani Banpol tersebut ya untuk mengantarkan ke Polres setempat mengamankan mobil Alphard hitam tersebut. Nah, ini adalah kalau dibilang Banpol tersebut terlibat atau tidak, ya tentunya kita harus melihat lebih jauh apakah mereka hanya menjalankan perintah saja dan secara motif pun Banpol tidak mendapatkan keuntungan apapun ya dari kasus ini kalau aku lihat secara sekilas. Tapi siapa yang menyuruh ini? Ada orang-orang besar sepertinya yang tidak mungkin tidak ada dalam kasus ini. Kalau tidak ada yang menutupi, tidak ada yang ngebantu, 2 bulan aja udah bisa kebongkar. Apalagi pada saat Danu memberikan pengakuan pertama yang diklaim sama Yoris itu sudah direkam. Tapi ternyata itu tidak meyakinkan Polda Jawa Barat saat itu. Oke, aku tahu tim yang sekarang itu berbeda dengan tim yang dulu, sudah banyak yang berganti, dan kayaknya ada pergejolakan ini antara tim ini. Mudah-mudahan kebenaran akan menemukan jalannya sendiri. Dan percayalah, aku sangat optimis dengan tim penyidik dari Polda Jawa Barat yang sekarang menangani kasus ini. Mudah-mudahan beliau-beliau diberikan kemudahan dan kekuatan dan keberanian untuk membongkar semua ini. Dan tentunya tidak mungkin kalau ini hanyalah otaknya Yosef semata doang. Nggak mungkin Yosef punya capability menurut aku ya untuk merancang semuanya. Jangankan merancang yang sebegitu complicated, knowledge mengenai bahwa ternyata pelaku itu tidak membawa handphone di lokasi kejadian agar tidak terlacak. Aku nggak yakin para tersangka atau Danu mengerti hal tersebut. Tapi mereka tidak membawa handphone, dan ternyata itu yang menyulitkan juga penyidikan karena yang terdeteksi handphone di waktu kematian itu di TKP hanyalah miliknya Amel dan juga Ibu Tuti. Itu yang bisa aku update mengenai kasus ini untuk sementara ini. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Jangan lupa tinggalkan like dan juga komen, subscribe channel YouTube ini, follow Instagram dan juga Facebook pageku di Anjasa Semara. Sampai jumpa.